mungkin pemasukan dari apa yang dipertanyakan oleh warga yang lain atau warga-warga yang khususnya yang ada di RW 4 itu asal muasalnya memang saya peduli dengan penanganan sampah yang semrawut, tidak setiap hari, 3 hari, 5 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Kita sepakati bahwa kita harus membuang sampah setiap hari karena sampah rumah tangga berjalan ke TPS, tempat pembuangan sampah itu adalah HRW, bahwa sampah rumah tangga ke TPS adalah swakelola yang ditangani oleh RW. Selanjutnya dari TPS ke TPA adalah pemerintah daerah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Warga sudah apatis, tidak mungkin lah, dan lain sebagainya. Namun setelah berjalan ini tahun yang kedua, dana yang kita butuhkan untuk operasional itu dirembukan, dimusyawarakan mampunya berapa. Terus terang pada saat itu 1 RT 300.000 biaya per bulan. Dalam waktu 1 tahun kita coba, saya tidak pernah libur. Toh kalau saya libur mungkin ada pasukan cadangan yang notabene mempergunakan manual geledekan itu. Namun kalau geledekan itu memang setiap hari tidak mampu. Itu cuma 1-2 RT. Cuman kalau 1 RW 10 RT tidak akan mampu, saya yakin. Karena volume sampah itu yang ada di RW 4 dari RT 1 sampai 10 rata-rata itu 2 ton. Jadi itu kita sempat buang 2 kali. Insya Allah kalau 2 kali rata-rata 2 jam, 4 jam kerja. Saya setelah mendapat mandat dari masing-masing RT, kesepakatan RT, saya pengadaan sendiri TOSA meskipun bekas, cuman surat-suratnya ada. Kalau jenisnya sudah second atau bekas itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Namun yang jelas sampai saat ini masih bisa berjalan dengan normal, mengangkat rata-rata 1 ton. Kalau dibandingkan dengan gerobak-gerobak yang lainnya, manual yang seperti warga lain, itu rata-rata minta onderdil, katakan minta klaker, minta ban, minta dilas karena putus dan lain sebagainya. Sampai saat ini boleh dicek kepada masing-masing RT, saya tidak pernah minta dana untuk perbaikan. Jadi betul-betul ini saya lakukan demi kebaikan masyarakat RW 4. Bukan saya itu cuma mencari muka dan lain sebagainya. Kalau dianggap mungkin warga yang mungkin mempunyai anggapan yang salah, mungkin Pak RW-nya itu murko dan lain sebagainya, monggo. Sampai saat ini saya mencari tenaga yang mampu untuk menangani 1 RW, tidak ada yang mau. Padahal saya sudah ngomong, coba warga belajar untuk mengendarai, untuk mengendalikan kendaraan bermesin seperti kendaraan yang kita punya. Namun warga rata-rata tidak mau. Bahkan untuk yang ikut setiap hari, Pak Bibin itu belum berani untuk memegang kendaraan itu. Jadi bukannya saya murko dan lain sebagainya. Kalau mau silakan. Jadi bukan semata-mata saya itu mau semata-mata ada uangnya. Tapi yang jelas saya butuh catatan untuk di akhirat nanti. Jadi jangan dianggap saya itu mau karena uangnya. Mohon maaf, mungkin kalau ada yang mengatakan bahwa saya itu karena uang, terus terang aja monggo. Kalau perlu nanti yang mau kita bayar lebih. Sampai saat ini belum ada yang peduli. Karena pengadaan awal memang milik uang saya pribadi dari tabungan saya pribadi.
Jadi bisa dicek kemanapun kita belum ada dukungan dana untuk pengadaan mungkin baru ataupun pengadaan armada lagi. Namun kalau ada yang mungkin bekas saya masih mampu untuk menambah. Cuman kalau baru mungkin belum. Mudah-mudahan nanti ada CSR atau ada rekanan yang mau. Sebetulnya saya mempunyai angan-angan yang lebih besar lagi kalau mempunyai armada lebih dari satu, kita lebih ringan. Mudah-mudahan lebih dari satu. Harapan saya kita juga harus menyiapkan armada untuk kegunaan yang lain. Saya mempunyai harapan mudah-mudahan warga ikut peduli memikirkan kalau saya mempunyai armada lagi mau saya setting untuk untuk pemadam kebakaran. Di kampung kecil apabila ada rumah atau mungkin ada kebakaran di wilayah kampung, kita kesulitan untuk menangani. Mudah-mudahan harapan ini cepat terwujud. Jadi warga kalau mungkin ada yang membutuhkan kena musibah kebakaran tidak sulit. Itu harapan untuk armada. Sebetulnya saya juga memikirkan untuk warga yang mungkin membutuhkan ambulan. Jadi angan-angan memang angan-angan memang muluk-muluk sebetulnya. Apa daya kita mengukur kemampuan. Kalau orang ngomong mampu diangkat, gak mampu ditinggal ngopi, seperti itu. Jadi enaknya seperti itu supaya enggak terlalu sepanem. Saya juga mempunyai keterbatasan. Jadi kalau mungkin dipaksakan, saya juga sayang kepada diri saya sendiri. Mohon dipahami sama-sama mungkin warga yang mau memikirkan wilayahnya. Belum lagi kalau kena banjir dan tanah longsor. Kesalahan di wilayahnya masing-masing. Saya sangat marah kalau soal itu. Karena melihat situasi di wilayah-wilayah yang lain itu kebanyakan setelah warganya sembrono dan lain sebagainya memberi kesempatan kepada penduduk asli maupun pendatang itu semena-mena. Warga yang kasihan nanti kalau sudah terkena dampaknya. Kemarin yang saya sampaikan itu adalah jangan sampai membuat hal-hal yang tidak baik, karena dampaknya nanti kalau yang di atas. Jadi kita ngomong yang di atas, pasti orang yang beriman tahu bahwa kita punya Allah. Kalau sudah yang di atas marah, jadi itu risikonya tanah longsor, kena puting beliung. Saya ngomong masa mau dijelaskan? Kalau dijelaskan nggak apa-apa saya. Jadi istilahnya ada yang kumpul kebo, itu jangan sampai diberi kesempatan. Dari radiusnya itu tidak ada 40 rumah. Padahal kalau disampaikan oleh yai itu dampaknya orang yang membuat ulah, membuat kecerobohan di kampung itu dampaknya bisa 40 rumah minimal. Pasti kena musibah, kena balaknya. Harapan saya seperti itu, jangan sampai ada warga yang membuat hal-hal yang negatif. Kalau mungkin tidak percaya ya Allahu a'lam. Saya cuma bisa menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tolong kalau penyampaian saya salah dan mungkin tidak baik, abaikan saja. Jadi saya mohon untuk anak muda mempersiapkan sedini mungkin. Ya kalau sampai saat ini, mohon maaf ya, anak-anak muda memang belum tahu persis.
masih ada yang mendukung dari pihak saudara maupun orang tuanya. Terus terang aja, mungkin kalau menghadapi tahun-tahun mendatang saya kira lebih berat, karena mungkin tantangan hidup lebih sulit dan lebih berat. Sekarang aja mungkin mau cari yang apa ya, untuk kehidupan sehari-hari aja mungkin sudah awang-awang kalau orang Jawa menyampaikan, apalagi nanti sudah membangun suatu rumah tangga, lebih berat lagi. Kita nantinya itu hidupnya merasakan berat, akhirnya menyerah, tidak mampu untuk menanggulangi kerasnya hidup di wilayah masing-masing. Mohon kiranya kesadarannya untuk penanganan sampah, apalagi di musim penghujan ini. Jangan sampai membuang sampah ke sungai, membuang sampah di lahan kosong maupun membakar sampah. Perlu diketahui bahwasanya demi kita semua, sampah jangan sampai ditelantarkan. Untuk itu saya beserta rekan, khususnya Pak Bibin selaku Ketua RT 9 RW 4 untuk menangani sampah. Bahkan tidak ada waktu luang, hari libur pun selalu siap mengambil dan membuang sampah ke TPS. Karena di sana sini sampah selalu ditelantarkan. Tunjukkan kepada masyarakat Kelurahan Bandung Rejosari bahwasanya kita mampu, kita bisa, kita tertib untuk menangani sampah. Jadilah panutan yang patut ditiru oleh wilayah-wilayah lain. Untuk itu saya ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat. Buanglah sampah pada tempatnya, lanjutkan, teruskan kepedulian terhadap sampah. Cukup sekian, terima kasih.